Salah satu rangkaian tradisi untuk menyemarakan pergantian tahun baru Jawa Satu Suro. Kebetulan saat ini bertepatan dengan tahun baru Jawa 1958. Ya, ini tawafnya orang Jawa. Oh iya. Kalau di Islam kan ada mubeng Ka'bah itu loh. Kalau di sini kita punyanya beteng ya, kita tirakannya itu sambil berzikir, sambil baca doa itu merenung, itu mengelilingi beteng. Manfaatnya bagian dari melestarikan tradisi satu, yang kedua latihan olah rohani, olah rasa, paling tidak itu. Dua, ritual mubeng beteng ini kan dituntut tidak bicara gitu. Karena selama ini orang terlalu banyak bicara tanpa melihat diri ke dalam. Nah, makanya momen mubeng beteng itu semakin apa ya, semakin membiasakan untuk melihat ke dalam, olah rasa, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan menuju Keraton Yogyakarta, di mana pada hari ini bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah dan tahun baru Jawa 1 Suro 1958. Pada malam hari ini di Keraton Yogyakarta rencananya akan digelar tradisi lampah budaya mubeng beteng Keraton Yogyakarta sejauh kurang lebih 5 km. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ini, tahun baru Jawa 1 Suro 1958 jatuh pada hari Senin Legi 8 Juli 2024. Sehingga tradisi mubeng beteng ini dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu malam, tanggal 7 Juli 2024. Pada malam hari ini acara akan dilangsungkan mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat yang dilaksanakan di Kagungan Dalem Bangsal Ponconiti atau Kompleks Kamandungan Lor, Keben Keraton Yogyakarta di Jalan Roto Wijaya nomor 1 Kementerian Keraton Kota Yogyakarta. Dan nantinya acara lampah budaya akan diawali dengan pembacaan tembang-tembang Jawa atau mocopatan serta doa bersama. Nah, tradisi mubeng beteng ini dimulai tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat setelah lonceng Kyai Brojonolo di area kebun dibunyikan sebanyak 12 kali. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami pada malam hari ini untuk mengikuti acara tradisi lampah budaya mubeng beteng Keraton Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sudah memasuki Jalan Malioboro dan terlihat arus lalu lintas cukup padat di sini ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Jalan Malioboro merupakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 900 meter yang merupakan bagian tengah dari Sumbu Filosofi. Kata Malioboro berasal dari bahasa Jawa yaitu Malio atau jadilah wali, dan Boro dari kata ngumboro yang berarti perjalanan atau pengembaraan. Sehingga Malioboro berarti jadilah wali yang mengembara. Ada juga interpretasi lain yang menunjukkan bahwa nama tersebut berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti jalan yang berhiaskan untaian bunga. Nah teman-teman, di sebelah kiri kita ini ada mall yang paling ramai dan banyak dikunjungi wisatawan di kawasan Malioboro, yaitu Plaza Malioboro. Dan sampai saat ini Plaza Malioboro masih merupakan salah satu tempat favorit bagi wisatawan yang berkunjung di kawasan Malioboro untuk menikmati suasana Jalan Malioboro khususnya malam hari seperti saat ini. Dan kalau kita perhatikan suasana di kawasan Plaza Malioboro pada malam hari ini masih sangat ramai teman-teman. Terlihat di area pedestrian baik yang di depan Plaza Malioboro maupun yang ada di sebelah kanan kita masih dipenuhi banyak wisatawan.
Nah, lokasi kita saat ini berada di Regol Barat Kompleks Kepatihan, dan terlihat di lokasi ini pun sama ya teman-teman ya. Masih banyak wisatawan yang menghabiskan malam dengan jalan-jalan di Malioboro. Nah teman-teman, saat ini kita baru saja melintasi Simpang 4 Suryatmajan dan kita sekarang berada di Jalan Margomulyo. Nah, Jalan Margomulyo membentang dari perempatan Suryatmajan atau Toko Batik Terang Bulan sampai ke titik 0 km sepanjang 560 meter. Beberapa pusat bisnis ataupun tempat wisata yang menarik yang terletak di Jalan Margomulyo antara lain ada Pasar Beringharjo, Teras Malioboro 1, Hamzah Batik, Pasar Sore, Benteng Fredebuk, Gedung Agung, dan titik 0 km Yogyakarta. Nah teman-teman, saat ini kita sedang melintasi titik 0 km Yogyakarta, dan dari titik 0 km Yogyakarta kita terus berjalan ke arah selatan menuju Jalan Pangurahan. Nah di depan kita ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Nah dari pertigaan yang ada di depan kita berbelok ke arah kanan ke arah Jalan Alun-alun Utara Yogyakarta. Nah selanjutnya kita akan mencari lokasi parkir dulu di sisi barat alun-alun utara Yogyakarta teman-teman, dan kemudian dilanjutkan menyusuri Jalan Rotowijayan dengan berjalan kaki menuju Kompleks Kemandungan Lor Keben Keraton Yogyakarta. Nah saat ini kita berada di Jalan Rotowijayan. Di sebelah kanan kita ini ada Museum Kereta Wahana Rata Keraton Yogyakarta. Nah perlu kami sampaikan teman-teman bahwa mubeng beteng merupakan tradisi asli Jawa yang berkembang pada abad ke-6 sebelum Mataram Hindu. Tradisi Jawa ini disebut muser yang artinya mengelilingi pusat. Dalam hal ini artinya mengelilingi pusat wilayah desa. Sumber sejarah lain mengatakan mubeng beteng merupakan tradisi Jawa Islam yang dimulai ketika kerajaan Mataram yang berada di Kota Gede membangun benteng mengelilingi kerajaan atau keraton yang kemudian selesai pada tanggal 1 Suro 1580. Dan setelah itu para prajurit rutin mengelilingi benteng untuk menjaga ancaman musuh, dan setelah dibangunnya parit, tugas berkeliling digantikan oleh abdi dalam agar tidak terkesan seperti militer. Para abdi dalam berkeliling dengan membisu sambil membacakan doa-doa dalam hati agar mereka diberi keselamatan. Nah, peneliti lain mengatakan bahwa tradisi mubeng benteng merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono yang kedua. Dan sejak saat itu upacaranya hampir sama dengan prosesi yang ada saat ini. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Kompleks Kemandungan Lor Keben Keraton Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Rotowijaya nomor 1 Kemantren Keraton Kota Yogyakarta. Dan seperti inilah suasananya teman-teman, sudah mulai ramai ya. Dan nanti mendekati pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat saat prosesi mubeng beteng dimulai, maka lokasi ini akan semakin ramai dipadati masyarakat. Sugeng Dalu Bapak. Sugeng Dalu. Iya, mohon maaf bisa mengganggu waktunya sebentar Bapak. Iya. Ada yang bisa kita bantu? Oh iya, mohon maaf, dengan Bapak siapa kalau boleh tahu? Mas Bayi Ahmad Murtejo dari Sukarji. Iya. Selaku kita kebetulan abdi dalam Keraton Yogyakarta bidang keagamaan. Oh iya. Tujuan diadakannya mubeng beteng ini apa ya Bapak ya? Ini adalah salah satu rangkaian tradisi istilahnya yang disengkuyung oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta dan oleh keraton, dan acara ini sudah tahunan dari sebagai bagian dari untuk menyemarakan pergantian tahun baru Jawa 1 Suro. Kebetulan saat ini bertepatan dengan tahun baru Jawa 1958. Sebagai tradisi lagu spiritualnya orang Jawa, berbeda dengan tahun Masehi, tahun lain-lain dengan banyak kemeriahan, tetapi sebagai orang Jawa ini adalah lagu prihatin, lagu tirakat, dan inilah ciri khas budaya Jawa yang termasuk pada malam hari ini yang ada hanya di Keraton Solo, Keraton Jogja, memang ada catur sagara 4 kerajaan. Oh, 4 kerajaan di Indonesia ya Bapak ya. Ya, mohon maaf, kenapa diadakan
tidak berbarengan dengan tahun baru Hijriah Bapak? Kita punya penanggalan Sultan Agung. Jadi Sultan Agung ini sebagai patokan di Kerajaan Mataram Islam ini. Jadi kadang selisih, kadang bersamaan hitungannya kan. Jadi kita pakai patokan kalender Sultan Agungan. Jadi kemarin itu waktu Idul Kurban selisih 1 hari dengan nasional Masehi. Jadi bedanya, makanya tahun baru Jawa dengan Masehi nasional itu bedanya gitu. Oh ya, ini makanya ada pelestarian seperti ini. Itu Mbak. Oh ya, lalu untuk Mubeng Beteng ini dimulai dari mana ya Bapak ya? Dari tempat ini. Jadi ini kan ada mocopat kalau di Jawa itu ada tembang-tembang apa itu istilahnya itu merenung kita itu sangu urip. Kalau ada modal bekal hidup kita di dunia ini semua diurai melalui karya-karya sastra orang-orang leluhur kita dulu. Jadi ini masih dilestarikan. Setelah itu nanti setelah ada sambutan dari pihak dalem, nanti mungkin Gusti atau siapa Kanjeng Pangeran atau siapa, nanti mulai didoakan oleh abdi dalam bagian doa itu langsung mulai dari sini, nanti pulang lagi ke sini lagi. Jadi rutenya mohon maaf Bapak dari keraton ya? Dari kebun ini nanti terus jalan ini terus mengikuti sebelah alun-alun utara terus sampai di pojok beteng itu nanti akan mengikuti itu. Jadi ini kan ada 4 beteng persegi, 4 itu kayak istilahnya apa ya Pak? Ini tawafnya orang Jawa. Oh iya. Kalau di Islam kan ada Mubeng Ka'bah itu loh. Kalau di sini kita punyanya beteng ya, kita tirakannya itu sambil berzikir, sambil baca doa itu merenung itu mengelilingi beteng. Jadi makna filosofi dari Mubeng Beteng ini? Jadi ini seperti ini Mataram Islam dan kebanyakan salah satunya adalah strategi dakwah Sunan Kalijogo ya Mbak ya. Mataram ini salah satu dari ajaran yang gurunya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo mengadopsi simbol-simbol. Salah satunya adalah melalui dulu ada akulturisasi budaya sebelum Islam itu yang bisa kita aplikasikan sehingga orang Jawa bisa menerima agama Islam di sini. Salah satunya ada seneng laku tirakat prihatin merenung diri, dan ini sambil keliling beteng karena Islam itu seperti orang tawaf kalau di Mekah itu ada keliling Ka'bah, kalau di Jawa ini keliling keraton beteng sebagai batas apa ya istilahnya itu patok negara bagian dari kerajaan itu merupakan kebanggaan dari orang Jawa, dan ini adalah suatu apa ya dukungan dari ulama, umarok, raja dan kepada rakyatnya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Ya, semoga ini yang sedikit bisa menjadi corong informasi sehingga bisa dikenal oleh generasi-generasi yang masih muda-mudi. Ternyata khasanah budaya juga sangat banyak dan dilestarikan. Iya Bapak. Sukses selalu Mbak. Amin. Nggih, matur sangat Bapak. Nggih, saya selalu nggih. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, maaf bisa mengganggu waktunya sebentar Bapak? Boleh. Ya, terima kasih. Mohon maaf, dengan Bapak siapa? Hangno Hartono. Oh iya. Pengunjung dari mana atau warga dari mana Bapak? Warga Jogja. Pada malam hari ini Bapak mengikuti acara Mubeng Beteng ya Bapak ya? Betul. Sudah berapa kali kalau boleh tahu mengikuti acara ini? Sering, jadi sampai lupa. Saking seringnya Bapak ya? Iya. Lalu motivasinya Bapak untuk mengikuti acara di malam hari ini apa Bapak? Motivasinya itu melestarikan tradisi, satu. Yang kedua, olah rasa. Sebagai orang Jawa, kita dituntut untuk latihan olah rasa. Apalagi ritual Mubeng Beteng ini kan dituntut tidak bicara gitu. Karena selama ini orang terlalu banyak bicara tanpa melihat diri ke dalam. Nah, makanya momen Mubeng Beteng itu semakin apa ya, semakin membiasakan untuk melihat ke dalam, olah rasa, begitu. Ya,
Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Semoga Terima sehat selalu kasih. sekeluarga. Iya. Iya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Nah, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 50 menit. Terlihat saat ini suasananya sudah semakin ramai, teman-teman. Nah, perlu kami sampaikan bahwa tradisi mubeng beteng juga disebut dengan tradisi topo bisu atau puasa berbicara. Nah, orang yang mengikuti mubeng beteng tidak diperbolehkan untuk saling berbicara karena momen ini merupakan momen yang sangat pas dan tepat untuk mengintrospeksi diri dan merefleksikan diri menjadi lebih baik, serta mengingat kesalahan masa lalu yang pastinya tidak akan dilakukan di kemudian hari. Nah, tradisi lampah mubeng beteng ini juga merupakan tradisi sakral karena selain para peserta dilarang berbicara atau topo bisu dan fokus berdoa selama perjalanan, para peserta juga diwajibkan berpakaian sopan dan dilarang menggunakan celana pendek. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lokasi di area sebelah timur bangsal Ponconiti juga terlihat sangat penuh ya. Nah, di tengah pembacaan mocopat, kalau kita perhatikan saat ini terdengar bunyi lonceng Kyai Brojonolo yang menunjukkan bahwa saat ini waktu menunjukkan pukul 11 malam. Nah, dalam prosesi ini dari pihak keraton diwakili oleh GKR Mangkubumi yang merupakan putri sulung Sultan Hamengkubuwono ke-10 yang akan memberikan sambutan sekaligus melepas keberangkatan mubeng beteng tepat pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, di sini terlihat GKR Mangkubumi sedang menyerahkan klebet atau bendera merah putih kepada salah satu abdi dalam Keraton Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa klebet yang dibawa saat lampah budaya mubeng beteng tersebut berjumlah 8 klebet. 5 diantaranya adalah klebet atau bendera tiap kabupaten di Yogyakarta. Nah, klebet atau bendera-bendera tersebut antara lain ada bendera merah putih atau bendera NKRI, bendera Gula Klopo atau bendera Kasultanan Ngayogyakarta Diningrat, klebet Budi Wadu Projo atau bendera daerah istimewa Yogyakarta, klebet Bangun Tolak atau bendera kota Yogyakarta, klebet Mega Ngampak, bendera dari Kabupaten Sleman, klebet Podangi Sepsari, bendera dari Gunung Kidul, klebet Pandan Benitot, bendera dari Kabupaten Bantul, klebet Parianom, bendera dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, sedangkan untuk rute dari lampah budaya mubeng beteng pada malam hari ini dimulai dari Kompleks Kamandungan Lor Keraton Yogyakarta menuju arah utara di Jalan Roto Wijayan, selanjutnya berbelok ke arah barat di Jalan Kauman, Jalan Agus Salim, Jok Tenglor, Jalan Kyai Haji Wahid Hasim, Jalan Suryo Wijayan, Jok Tengkulon atau Pojok Beteng Kulon, Jalan MT Haryono, Plengko Gading, Jalan Madien Sutoyo, Pojok Beteng Wetan, Jalan Brigjen Katamso, Pojok Beteng Lor Wetan, Jalan Ibu Ruswo, Plengkung Wijilan atau Plengkung Tarunosuro, Jalan Alun-Alun Utara, Jalan Roto Wijayan, dan kembali ke Kamandungan Lor, Keraton Yogyakarta. Nah, kalau kita perhatikan dari lokasi ini terdengar lonceng Kyai Brojonolo sudah berbunyi. Hal ini menandakan bahwa saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya setelah lonceng dibunyikan sebanyak 12 kali, maka iring-iringan lampah budaya mubeng beteng yang terdiri dari para abdi dalam dan masyarakat akan memulai perjalanan mubeng beteng dari Kompleks Kamandungan Lor Keraton Yogyakarta.
Nah, di sini terlihat iring-iringan prosesi lampah budaya Mubeng Beteng sedang keluar dari kompleks Kamandungan Lor Keraton Yogyakarta dan menuju Jalan Roto Wijayan. Dan ini adalah suasana di dalam kompleks Kamandungan Lor ya, sebelum keluar dari pintu barat ya. Nah, terlihat di sini ada ribuan orang yang sedang turut serta ya dalam prosesi lampah budaya Mubeng Beteng kali ini, teman-teman. Dan diperkirakan ada lebih dari 4.000 orang yang ikut serta dalam prosesi ini. Nah, saat ini iring-iringan sudah berada di Jalan Roto Wijayan dan selanjutnya iring-iringan akan bergerak ke arah utara. Nah, kita baru saja berbelok ke arah barat ya, dan saat ini iring-iringan berjalan ke arah barat di Jalan Kauman. Nah, terlihat iring-iringan sedang berada di Jalan MT Haryono menuju Jalan Madien Sutoyo. Dan posisi saat ini kita berada di Simpang 4 Plengkung Gading atau Plengkung Nirboyo. Nah, lokasi kita saat ini berada di Joteng Lor Wetan. Di depan kita ini adalah Jalan Brigjen Katamso. Dan nantinya iring-iringan akan bergerak melewati Joteng Lor Wetan menuju arah barat di Jalan Ibu Ruswo.
Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di acara Lampah Budaya Mubeng Beteng Keraton Yogyakarta 2024. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.